Joe sudah tiba di rumahnya. Ia menyapa kambing peliharaannya dan telah menyiapkan sayuran untuknya. Kambing tersebut tampak santai, melihat album foto sambil memakan wortel di tangannya. Ia memandangi foto Joe dan ayahnya saat masih kecil. Kambing itu kemudian menyebut nama ayah Joe. Seketika itu juga, Joe langsung terdiam. Ia merasa telah mendengar seseorang memanggil nama ayahnya. Cerita pun terus berlanjut. Joe mulai bermain game. Ia mendatangi bagian terdalam dari goa semut yang ada di dalam dungeon. Joe dan semut terbang bersayap perak tidak mampu menandingi kecepatan semut emas itu. Saat semut tersebut melancarkan serangan dan hampir mengenai Joe, tiba-tiba Joe menghilang, membuat semut itu kebingungan kemana perginya Joe. Ternyata, Joe telah berada di bawah dan memanggil Raja Iblis peliharaannya. Semut emas itu segera datang untuk menyerang. Terjadi ledakan yang sangat dahsyat di sana. Semut itu berhasil melewati hadangan Jenderal Iblis dan langsung menuju Joe yang terjatuh ke sumur madu. Joe pun mengeluarkan kipas peri pisang dan melancarkan serangan angin besar ke arah semut emas. Namun, semut tersebut dengan mudah menghindari serangan itu. Akan tetapi, semut emas itu kemudian berbalik arah. Joe bingung mengapa semut itu kembali ke atas. Siapa sangka, ternyata ia kembali untuk melindungi kepompong yang sempat terancam oleh serangan Joe sebelumnya. Joe memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meminum madu dari lebah emas. Mengonsumsi madu itu membuat kekuatan esensi Joe meningkat. Namun, semut emas kembali menyerang Joe, dan terjadi ledakan hebat di sumur madu. Akhirnya, Joe menyadari satu cara untuk meminum madu itu dengan tenang, yaitu dengan membuat semut emas terus kembali melindungi kepompongnya. Telepon Joe tiba-tiba berdering. Ternyata, Swan yang menelepon. Ia mengajak Joe untuk ikut misi ke kota terlarang. Joe menyetujuinya, tapi karena mereka sudah punya panduan dan deadline tugas masih lama, Joe meminta agar Swan tidak terburu-buru. Swan mengatakan bahwa mereka sudah berjanji dengan seorang kakak wanita cantik untuk lebih akrab dengan mengerjakan tugas ini bersama. Kebetulan, klub wanita tersebut juga akan melakukan misi di kota terlarang, jadi Swan mengajak Joe untuk menggabungkan tugas mereka sekaligus. Wanita itu pun tiba di sana dan menyapa Swan. Ia mengatakan bahwa ia sudah menerima permintaan dari sekelompok orang lain yang juga ingin ikut dalam kegiatan di kota terlarang. Kegiatan ini tampaknya akan lebih ramai dari yang diperkirakan. Keesokan harinya, mereka tiba di kota terlarang. Ternyata, ada sangat banyak peserta dalam kegiatan kali ini. Joe bingung mengapa kegiatan ini bisa seramai itu dengan para mahasiswa. Seorang pria berambut biru berkata, "Kenapa ada perwakilan himpunan mahasiswa di kegiatan klub ini? Apa Senior Wei mencoba menarik orang-orang untuk bicara soal pemilihan ketua selanjutnya?" Wei merespons dengan santai, bahwa ia berada di sana hanya untuk memantau mahasiswa. Joe hanya kebingungan melihat dua pria itu yang tampaknya sedang bersaing. Wei kemudian menyapa Joe dan mengatakan bahwa kedua pria itu memang datang untuk melihat dirinya. Xiaolu dan Feng juga hadir di sana dan menyapa Joe. Joe pun bertanya kenapa mereka berdua juga ada di sana. Swan menjawab bahwa mereka berdua adalah anggota baru klub. Joe bertanya, "Lu kibulin mereka pakai apa sampai mereka mau gabung skuad kita? Kesannya licik banget ya." Ternyata, Swan menawarkan kesempatan bertemu dengan Joe kepada Feng sehingga ia tertarik bergabung. Sedangkan Xiaolu mau bergabung karena Joe adalah tokoh utamanya. Pertarungan di kota terlarang pun dimulai. Para lelaki yang ikut serta tidak mau kalah dengan para cewek yang bisa mengalahkan monster dengan mudah. Xiaolu menilai bahwa panduan perburuan di tempat itu memungkinkan dirinya untuk membunuh 2 ekor beast perunggu dengan cepat. Sementara itu, Joe memilih untuk menyendiri dan bermain game. Ia merasakan ponsel misteriusnya bergetar, dan sebuah notifikasi kamera muncul di layar. Joe kemudian dikejutkan oleh sesuatu. Terjadi getaran hebat, membuat tempat itu seolah dilanda gempa. Atap bangunan mulai runtuh dan berjatuhan. Namun ternyata, getaran tersebut justru membuka jalan menuju sebuah ruang kosong di dalam sana. Bikin kaget saja. "Lihat, ada ruang kosong di sebelah sana," ujar mereka. Swan berkata, "Itu adalah tempat yang tidak ada di peta kota terlarang." Joe mengajak mereka untuk masuk dan memeriksa tempat tersebut.
Mereka pun masuk ke dalam, dan Joe tertegun saat melihat sesuatu di sana. Ada simbol aneh yang mereka temukan di tempat itu. Bangunan itu terbuat dari perunggu. Mungkinkah goa ini menyembunyikan sesuatu? Joe memeriksa bagian atas bangunan tersebut dan bertanya-tanya mengapa bangunan itu tidak memiliki gerbang masuk sama sekali. Jendela maupun ventilasi pun juga tidak tampak. Tiba-tiba terjadi ledakan di bawah sana. Seseorang mencoba menyerang dan menghancurkan bangunan tersebut. Namun, serangan itu tidak berdampak apapun pada bangunan berbentuk kubus di hadapan mereka. Sepertinya, jalur kekerasan tidak akan ada gunanya di sini. Tidak ada pintu, tidak ada jendela, dan tampaknya ada suatu kekuatan yang melindungi benda itu. Apa sebenarnya bangunan ini? Seorang pria berkacamata berkata, ini adalah tempat yang pernah menipu para dewa dan surga. Wei lalu bertanya kepada Jiang Yan, apakah kau tahu sejarah bangunan ini? Jiang Yan pun mengangguk. Ia menjelaskan, di zaman dinasti You, manusia percaya pada hantu dan para dewa. Mereka percaya bahwa para dewa yang mengatur hidup dan matinya segala sesuatu. Untuk menghormati para dewa, keluarga kerajaan sangat rewel soal pemakaman mereka. Namun, menurut legenda di akhir dinasti You Timur, sang kaisar takut pada kematian. Maka ia menaruh dagingnya sendiri yang berlumuran darah di kota mati yang tersegel, sebagai usaha untuk menipu surga dan takdir dengan berpura-pura mati, agar ia bisa menghindari kematian yang sudah ditakdirkan. Sayangnya, ia tetap tidak bisa melawan kehendak para dewa. Ia tetap mati pada akhirnya. Sejarah mencatat, tempat ini pernah digunakan untuk menipu surga dan para dewa. Xuan langsung bertanya ke intinya, jadi, bagaimana cara masuk ke dalamnya? Jiang Yan menjawab, jika ini benar-benar kota mati dari dinasti You Timur, mungkin kita bisa mencoba menggali di sekitar dinding selatan kota ini. Mereka pun mulai masuk lebih dalam. Sudah cukup lama sejak mereka masuk, dan mereka mulai bertanya-tanya, mungkinkah ada bahaya di dalam? Di dalam kota mati tersebut, mereka menemukan sebuah pohon mati. Sebuah pohon aneh, tanpa daun apalagi buah. Joe kemudian memfoto pohon itu, dan ternyata ponselnya bereaksi terhadap pohon tersebut. Ini adalah pertama kalinya ponsel Joe bereaksi terhadap sesuatu selain simbol atau tanda. Xuan dan Xiaolu melaporkan bahwa mereka tidak menemukan apapun selain pohon itu. Tiba-tiba, pohon tersebut mulai bercahaya dan menumbuhkan daun-daun di dahannya. Mereka pun bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Rupanya, ada seorang pria yang menyentuh pohon itu, dan seketika, pohon itu menjadi bersinar terang. Pohon tersebut mendadak hidup setelah disentuh olehnya. Namun, setelah beberapa saat, sinarnya mulai memudar kembali. Pria itu kemudian diperiksa oleh seorang wanita yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi kutukan. Namun, ia tidak merasakan apapun darinya. Xuan berkata, tidak terjadi apa-apa. Tapi cahaya apa tadi yang muncul dari pohon itu? Xiaolu juga penasaran dengan pohon tersebut. Ia lalu menyentuh pohon itu, dan seketika pohon itu memancarkan cahaya merah, berbeda dari warna sebelumnya. Xuan tampak khawatir dengan Xiaolu yang telah menyentuh pohon misterius itu. Sampai saat ini, informasi yang mereka dapatkan adalah bahwa pohon itu akan mengeluarkan daun dan cahaya berwarna berbeda, tergantung siapa yang menyentuhnya. Namun tanpa sengaja, Xuan juga menyentuh pohon itu, dan kali ini cahaya emas yang terpancar dari pohon tersebut. Melihat hal itu, anggota lainnya pun semakin penasaran dan ingin segera menyentuh pohon itu juga. Sementara itu, Joe hanya menghela napas. Ia bertanya-tanya mengapa unduhannya belum selesai juga. Jangan-jangan kuota gue habis atau gimana, gumamnya. Malam pun tiba, dan unduhan Joe mengenai informasi tentang pohon tersebut belum juga selesai. Ia bingung, harus menunggu sampai kapan unduhannya bisa tuntas. Bahkan ketika ia menyentuh layar ponselnya, tidak terjadi apapun. Joe bertanya-tanya, ponsel gue ngelag, ya? Karena tidak bisa bermain game, akhirnya Joe bisa tidur lebih awal dari biasanya. Lalu, kita diperlihatkan pada gedung keluargaan. Ibu tiri Joe terlihat khawatir dan meminta Ah Seng untuk menemaninya. Kakak anjing kemudian bertanya, apakah ibunya tidak ingin mempertimbangkan kembali siapa yang akan dicalonkan untuk mengikuti kualifikasi Tanah Suci.
Namun sang ibu telah memutuskan bahwa Joe yang akan dipilih, karena kondisi Anjing tidak memungkinkan untuk ikut dalam kualifikasi itu. Anjing berbeda darimu, ucapnya. Ia lahir dengan fisik dingin, dan hingga kini kita belum menemukan penyebabnya. Sindrom ini juga membuat kondisinya tidak stabil. Karena itu, dia ditakdirkan untuk menahan lebih banyak rasa sakit daripada orang lain. Bahkan jika dia memenangkan kualifikasi, jika terjadi sesuatu padanya saat pewarisan ilmu, kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Anjing mendengar percakapan itu dari balik pintu, dan ia pun segera pergi. Hujan deras mengguyur, memperlihatkan ponsel Joe yang akhirnya berhasil menyelesaikan unduhan file Tree of Death. Joe merasa ngeri mendengar nama pohon tersebut. Dengan cepat, ia masuk ke dalam game. Ia bertanya-tanya, mengapa pohon itu muncul sebagai dungeon di dalam permainannya. Rahasia apa sebenarnya yang dimiliki pohon itu? Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu. Ternyata, Anjing. Ia meminta Joe untuk menuntaskan duel yang pernah mereka janjikan sebelumnya. Joe melemparkan handuk ke adik tirinya itu dan berkata, "Gue nggak ingat kita pernah sepakat buat duel-duelan. Kamarmu di atas, kan? Kalau udah kering, langsung ke atas." Anjing kemudian mengomentari bahwa Joe sudah berada di tingkat legendaris dan pasti memiliki beast pendamping yang lebih kuat. Joe tahu bahwa Anjing datang untuk membicarakan kualifikasi Tanah Suci. Ia berkata, "Kalau kamu memang pengen, aku akan yakinkan Kak Lan untuk mengembalikannya kepadamu." Anjing tertunduk lesu. Ia menangis, bertanya-tanya kenapa dirinya yang sudah mempertaruhkan nyawa demi membuktikan kelayakannya, malah tidak dipilih. Ponsel Joe kemudian berdering, Suan menelepon. Suan mengatakan bahwa situasi darurat sedang terjadi. Beberapa orang dari skuad mereka yang pergi ke kota kematian kemarin ditemukan tak sadarkan diri. Sepertinya Xiaolu juga termasuk salah satunya. Joe terkejut mendengar kabar itu. Meski hujan, ia langsung pergi bersama adik tirinya. Joe bertanya tentang situasi yang terjadi. Apa benar sudah ada yang tewas di dalam wilayah dimensional? Suan menjelaskan bahwa mereka yang tak sadarkan diri itu terkena serangan jantung. Ia bahkan sudah melihat daftarnya. Kelima orang tersebut semuanya pernah menyentuh pohon hitam itu sebelumnya. Joe pun bertanya, "Tapi bukankah kau juga menyentuh pohon itu? Kalau pohon itu memang punya kekuatan seperti itu, kamu juga pasti dalam bahaya." Suan mengangguk, tampak bingung. Ia mengaku sudah melaporkan kejadian itu ke pihak akademi. Namun, tim penyidik tidak menemukan jejak pohon tersebut sama sekali. Ternyata, pohon yang mereka datangi kemarin telah menghilang dari lokasi kubus kota mati. Masalah ini terlalu aneh dan membingungkan. Departemen militer pun akhirnya turun tangan dan mengambil alih penuh atas kejadian misterius tersebut. Karena tempat itu dijaga ketat, mereka tidak bisa menjenguk Xiaolu dan yang lainnya. Anjing kemudian menawarkan bantuan kepada Joe dan Suan agar bisa masuk ke sana. Namun, An mengajukan satu syarat, Joe harus berjanji pada satu hal. Tapi janjinya belum kupikirkan, kata An. Akan kukasih tahu nanti, saat ide itu muncul lagi. Joe lalu meminta Suan untuk segera mengabari jika terjadi sesuatu, karena Suan juga telah menyentuh pohon itu. Sementara itu, An menghubungi Ah Seng. Joe, yang merasa cemas, menggigit jari dan kembali masuk ke dalam game. Di dalam game, Joe melihat pohon itu tampak sedikit berbeda dari sebelumnya. Kini pohon itu memiliki cabang, dan di sana tumbuh 5 kuncup bunga. Jumlahnya sama dengan jumlah orang yang tak sadarkan diri. Sudah kuduga, ini pasti karena pohon ini, gumam Joe. Namun, ia menemukan sesuatu yang janggal. Dungeon itu kan seharusnya cuma salinan dari dunia nyata. Tapi kenapa malah saling mempengaruhi? Di dunia nyata, pohon mati itu telah menghilang. Kejadiannya seperti fenomena telur beast pendamping. Anjing lalu mengetuk kepala Joe dan memerintahkannya untuk berhenti bermain ponsel dan segera masuk. Di dalam ruangan, terdengar percakapan antara dua orang pria. Mereka sedang membahas kondisi para korban yang masih belum jelas. Pria bertopeng ingin segera melakukan pembedahan dan otopsi untuk memahami lebih dalam masalah ini. Namun, pria bertopi, yang rupanya adalah seorang jenderal, tidak mengizinkannya. Ia khawatir jika dilakukan pembedahan, para korban malah tak akan bisa sadar kembali.
Pria bertopeng menanggapi, mereka berada di antara hidup dan mati. Kamu tak punya pilihan lain, Jenderal. Tak lama kemudian, anjing datang bersama Joe untuk membantu menangani kasus ini. Meskipun Joe telah menjelaskan tentang keberadaan pohon kematian, namun kenyataannya pohon tersebut sudah tidak ada lagi. Namun Joe menegaskan bahwa pohon itu benar-benar ada sebelumnya, dan semua orang yang masuk ke kota mati telah menyaksikannya sendiri. Joe juga menyatakan keyakinannya bahwa para korban tidak benar-benar mati. Pohon yang disentuh oleh para korban terletak di sebelah timur kota mati, tempat yang dulu digunakan untuk memalsukan kematian dan menipu surga. Pria bertopeng itu hanya menanggapinya sebagai spekulasi. Ia memberi waktu 1 malam. Jika tak ada kemajuan, ia akan tetap melaksanakan pembedahan. Pria bertopeng itu bernama Yan Zhen, seorang dokter forensik dan anggota Departemen Militer berpangkat epik. Seluruh teknik kultivasinya berhubungan dengan nyawa dan jiwa. Joe terdiam dan berpikir sejenak, mulai merencanakan sesuatu. Ia lalu berpamitan, pura-pura ingin ke kamar mandi. Hal itu membuat anjing curiga dan terdiam. Sesampainya di kamar mandi, Joe segera mengeluarkan ponselnya. Ia harus bertindak cepat agar Dr. Yan Zhen tidak sampai melakukan pembedahan yang bisa mengakibatkan kematian permanen. Avatar Joe sudah berada di hadapan pohon itu dalam dunia game. Ia melihat 5 kuncup bunga yang kini mulai mekar. Jumlahnya sesuai dengan jumlah korban. Sudah kuduga, semua ini karena pohon ini, ucap Joe. Joe mulai berkonsentrasi. Ia mencoba melakukan sesuatu terhadap salah satu kuncup bunga. Seketika, mata Xiaolu terbuka, meski ia belum sepenuhnya sadar. Anjing segera melaporkan kepada Jenderal Qin bahwa mata Wang Lu telah terbuka. Yan Zhen terkejut. Wanita ini seharusnya sudah mati. Sepertinya memang ada sesuatu yang aneh. Spekulasi Joe soal mati suri mungkin benar adanya. Joe, yang masih berada di kamar mandi, bisa mendengar percakapan dari balik pintu. Ia memutuskan mencoba memotong salah satu kuncup bunga di dalam game. Namun, tebasan pedang bintangnya tak mampu menghancurkannya. Ia pun memanggil seluruh beast pendampingnya untuk mencoba bersama-sama. Anehnya, Diting juga ikut muncul, yang membuat Joe terkejut. Lebih mengejutkan lagi, Diting justru dengan mudah mencabut kuncup bunga tersebut. Joe terperangah. Diting tampak senang karena berhasil mencabut kuncup bunga yang bahkan Joe sendiri tidak bisa hancurkan. Setelah itu, Joe keluar dari kamar mandi dan bertanya mengenai kondisi para korban. Ternyata, Wang Lu sudah sadar dan mulai bisa menggerakkan tubuhnya. Wang Lu tampak bingung. Aku sedang berada di mana sekarang? Jenderal mengatakan bahwa dugaan Joe sepertinya benar, dan rencana pembedahan Yan Zhen akhirnya gagal. Joe hanya tertawa kecil dan berkata, dugaan gue benar cuma karena hoki aja, lalu berpamitan untuk pergi. Namun, dari kejauhan, Dr. Yan Zhen memandangi Joe dengan tatapan tajam. Ia tampaknya sedang merencanakan sesuatu terhadap Joe. Singkat cerita, seluruh korban yang sebelumnya tak sadarkan diri akhirnya siuman, semuanya berkat Joe yang berjuang keras untuk menghancurkan kuncup bunga dalam dunia gamenya. Sementara itu, di kantor Dewan Guru, seorang guru wanita memperhatikan data Joe yang telah menyelesaikan tugasnya, mengalahkan 10 beast perunggu. Ia bergumam dalam hati, sudah waktunya. Keesokan harinya, Joe dipanggil ke kantor guru tersebut. Ia diberitahu bahwa ia akan mendapat mentor baru. Namanya adalah Wang Mingyuan. Joe pun mengucapkan terima kasih kepada sang guru karena telah membimbingnya selama ini. Tiba-tiba, seseorang datang dan berkata, sepertinya kita akan menjadi murid dari guru yang sama. Ternyata, orang itu adalah senior Joe di kampus, Jiang Yan. Sang guru menjelaskan bahwa Joe akan bergabung bersama Jiang Yan sebagai murid dari mentor barunya. Singkat cerita, mereka pun tiba di tempat pelatihan mentor Joe yang baru. Di sana, mereka sudah ditunggu oleh seorang pria berambut merah bernama Zhong Zijia. Wang Mingyuan akhirnya tiba dari dasar sumur naga. Ia menyapa para muridnya yang sudah menunggu di tempat itu. Para murid pun senang melihat guru mereka telah datang. Api mulai dinyalakan untuk menghangatkan tempat tinggal mereka, dan mereka meminum air hangat sambil berbincang banyak hal. Tak lama kemudian, Joe diberikan sebuah misi,
menarik rantai yang telah dilabuhkan ke dalam sumur naga. Setelah berjuang keras, Joe akhirnya berhasil menarik rantai tersebut. Di ujung rantai itu terdapat sebuah jangkar yang tampak familiar, mirip dengan gambar yang pernah Joe lihat sebelumnya. Ternyata, jangkar tersebut berfungsi seperti kail, digunakan untuk mendapatkan telur beast pendamping dari dalam sumur naga. Sang guru lalu menyuruh Joe untuk menurunkan jangkar itu kembali. Setelahnya, Joe pun diperbolehkan beristirahat. Usai menurunkan jangkar, Joe pun berjalan menuju tempat peristirahatan. Namun, saat melangkah, ia tiba-tiba tersadar berada di alam lain. Ia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dari balik kegelapan, Yan Zhen muncul. Ia berkata bahwa dirinya baru saja menggunakan teknik rahasia untuk mengganggu seluruh indera makhluk hidup di sekitar mereka, sehingga tidak ada satupun yang bisa melacak keberadaan mereka. Akhirnya, aku menemukan waktu yang tepat untuk bertemu lagi denganmu. Joe Wen, ucap dokter bedah tersebut. Joe terkejut. Ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya diinginkan Yan Zhen darinya. Yan Zhen mengungkapkan bahwa ia ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Namun, kehadirannya bersama monster pendampingnya membuat tekanan mental pada Joe begitu besar. Joe berkeringat dingin, mencoba tetap tenang, meski terasa sulit. Tiba-tiba, cahaya merah muncul dari belakang Yan Zhen. Tubuh Joe mendadak tak bisa digerakkan. Yan Zhen telah memutuskan sementara hubungan antara kesadaran Joe dan tubuhnya. Aku datang untuk mengetahui keberadaan pohon mati di kota terlarang, ujar Yan Zhen dengan nada datar. Joe bingung. Mengapa dokter bedah ini mencari pohon yang sudah menghilang? Yan Zhen menyatakan bahwa ia ingin mempelajari kekuatan tersembunyi dari pohon tersebut. Ia mulai menjelaskan teori tentang hubungan antara jiwa dan kesadaran tubuh manusia. Menurutnya, badai dimensional yang melanda dunia telah memaksa manusia berevolusi menjadi lebih kuat, namun juga membuat kelangsungan hidup mereka semakin sulit. Oleh karena itu, Yan Zhen melakukan penelitian untuk mengekstrak kesadaran manusia dari tubuhnya. Tujuannya? Mewujudkan keabadian bagi umat manusia. Joe bingung. Ia tak tahu apakah Yan Zhen adalah seorang ilmuwan jenius atau ilmuwan gila. Yan Zhen melanjutkan bahwa ia telah mencoba berbagai cara untuk memisahkan kesadaran manusia dari tubuhnya. Namun, apapun metodenya, seberapa hati-hatinya pun proses itu dilakukan, begitu kesadaran itu kembali ke tubuhnya, eksperimennya selalu gagal. Namun, kasus para murid yang tiba-tiba kesadarannya terpisah, seperti yang dialami para korban pohon, telah melanggar semua teori dalam penelitiannya. Itu sebabnya Yan Zhen sangat tertarik dengan pohon yang pernah Joe temui. Pohon itu memiliki kekuatan yang selama ini ia cari. Dokter itu berasumsi bahwa Joe mengetahui banyak hal tentang keberadaan dan kekuatan pohon misterius tersebut. Namun, Joe mengelak. Ia berkata bahwa masih ada banyak variabel lain yang belum ia pahami. Saat itu, Joe tidak bisa menggunakan kekuatan apapun karena tekanan luar biasa dari Yan Zhen. Tiba-tiba, sang dokter melemparkan sesuatu ke arah Joe. Ia menembakkan cahaya biru yang melesat tajam, langsung menuju kepala Joe. Dengan tenang namun menyeramkan, Yan Zhen menjelaskan bahwa cahaya biru itu akan memisahkan pikiran dan kesadaran Joe, hingga seluruh emosi dan kesadarannya menghilang sepenuhnya. Cahaya itu terus meluncur, menembus kepala Joe. Namun, sesaat sebelum semuanya terlambat, cahaya tersebut lenyap, tertelan oleh aura merah yang muncul dari dalam tubuh Joe. Aura mengerikan meledak dari tubuh Joe, memancar liar dan panas. Kekuatan hebat telah bangkit, kekuatan Raja Iblis yang menggebu-gebu. Yan Zhen terperanjat. Sudah kuduga? Kau memang menyimpan banyak rahasia, ucapnya gemetar. Monster pendamping Yan Zhen lalu mencoba mengendalikan tubuh Joe kembali. Namun, kali ini Joe menatap balik. Dalam sekejap, kepala monster itu hancur, meledak begitu saja tanpa peringatan. Dokter itu kini benar-benar ketakutan. Ia tak percaya Joe memiliki kekuatan sebesar itu. Dengan mata tajam dan aura yang berkobar hebat, Joe mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Yan Zhen. Menghancurkan target. Target terkunci, ucap Joe dingin. Yan Zhen pun tiba-tiba terangkat oleh aura merah yang mengerikan. Dalam sekejap, tubuhnya meledak dan lenyap tanpa sisa. Joe lalu jatuh tersungkur. Ia terbatuk-batuk,
menahan rasa sakit yang begitu menyiksa. Tubuhnya terasa seolah terkoyak dari dalam. Aku akan mati karena kekuatanku sendiri, pikirnya, sebelum akhirnya tubuhnya roboh di lantai. Beberapa saat kemudian, Joe tersadar. Kini ia sedang dirawat oleh gurunya. Joe merasa beruntung. Ia berhasil selamat dari ambang kematian. Sang guru memintanya untuk tidak banyak bergerak. Ia menjelaskan bahwa dirinya telah menggunakan berbagai teknik dan jurus penyembuhan untuk menstabilkan kondisi Joe. Namun, proses pemulihan masih akan memakan waktu. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang jelas, cerita ini semakin menarik untuk kita ikuti. Bagaimanakah kelanjutan kisah Joe dan misteri di balik kekuatan Raja Iblis? Nantikan cerita selanjutnya di video admin berikutnya.